ketika mereka mengatakan Bahar Smith bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakran di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan-keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalau mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual, tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Sarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Sarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Sarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno maudhu wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Sarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal, di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut, lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu, bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubaid, itu semuanya ada di silsilah Abdurrahman Segaf, ada di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal, yaitu Ubaid bin Isa bin Alwi, bukan seperti yang ada sekarang yaitu dibalik, Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Karena Al-Ahdal ini adalah nasabnya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himam bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pinter keluarga Ba'alwi Abdurrahman Segaf. Dia kemudian mencari-cari, kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubaid, nama Isanya itu diambil, tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa Al-Kadzim tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan di kitab yang sama juga di As-Suluk,
menemukan silsilah daripada Syarif Abdul Jadid. Ini nih silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini apa namanya itu terjadi dinamika-dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi sampai kemudian apa namanya itu terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakran ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirob lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abdul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya apa mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abdul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman, kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9, karena mereka juga punya apa namanya itu pengikut, ada yang punya murid. Muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10, ini mulailah 100 tahun kemudian, mulai kuat ini yang namanya apa nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Maslah Urawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Gurar. Gurarul Bahaid Daw diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Maslah Urawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan apa namanya Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa? Ibnu Hajar itu mencatat karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin apa namanya kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma, orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan apa namanya itu bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Al-Fakir Bahar bin Ali Bismit ingin menyampaikan. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, akan tetapi imtithalul amr min syaikhi, karena ini adalah perintah dari saya punya guru untuk membuat video, maka saya buatlah video ini tentang gaduhnya atau tentang di media sosial, di YouTube dan di mana-mana, bahwasanya saya Bahar bin Smith mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Makanya kalau mau lihat video, itu lihat video yang utuh. Jangan lihat video yang dipotong-potong. Itu namanya enggak tawasud. Itu namanya enggak tawazud. Itu namanya enggak insaf. Ya. Coba lihat, itu ketika saya lagi mengajar. Ketika saya sedang mengajar kitab Manhajus Sawi tentang lakop daripada Alawiyin atau Alawiyat atau Ba'alawi, yang dimana lakop itu adalah nisbat daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Dari situlah baru saya membahas dengan rinci satu persatu sampai pecah dua nasab garis keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu Fagil Mugaddam dan Amul Fagi. Tidak usah kita bahas Fagil Mugaddam. Di situ saya bilang Amul Fagi, keturunan dari Amul Fagi bin Smith. Saya Amul Fagi, Al-Haddad, Al-Aidid, ya. Wali Songo itu dari Amul Fagi. Kemudian di situ saya mengatakan, tetapi banyak zaman sekarang, banyak orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku sebagai cucu Wali Songo dengan memakai fam Azamat Khon. Ingat, memakai fam Azamat Khon. Itu yang terus-terus saya ulang. Jadi yang saya maksud adalah Wali Songo, cucu Wali Songo yang memakai fam Azamat Khon. Dan fam Azamat dan perkataan Azamat Khon di video itu saya ulang-ulang terus. Jadi yang diambil hanya video saya mengatakan bahwasanya Wali Songo nasabnya terputus. Itu aja diambil. Wali Songo tidak punya keturunan.
Di sini saya akan sedikit membawakan satu kaidah, yakni kaidah furu dari salah satu kaidah yang merupakan 5 kaidah kubro, 5 kaidah yang paling besar, yakni jami'ul fiqhil islami buni alaiha wa turja'u ilaiha jami'u masailil fiqhi. Yakni 5 kaidah ini, fikih Islam dibangun di atas 5 kaidah ini, dan kembali kepada 5 kaidah ini seluruh hukum-hukum fikih. Nah, dari 5 kaidah ini salah satu kaidah yang berbunyi yakni al-umur bima qasidiha. Segala perkara-perkara apapun itu tergantung tujuan, maksud, niat. Nah, ini kaidah yang termasuk 5 kaidah besar. Nah, furuk dari kaidah al-umur bima qasidiha adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Paham itu? Andaikan lafaz saya bilang cuma begini, Jami'u Azamat Khan munqati au mardudun nasab. Semua saya mengatakan Jami'u Azamat Khan mardud wa munqati'un nasab, mardudun wa munqati'un nasab. Andaikan saya berkata seperti itu, ya, yakni semua marga Azamat Khan itu terputus, itu tertolak, berarti saya salah. Kenapa? Berarti saya mengikrarkan bahwa Azamat Khan bukan keturunan Nabi. Jelas salah. Sedangkan saya tidak pernah mengeluarkan lafaz itu. Kalau saya mengeluarkan lafaz Azamat Khan itu terputus, Azamat Khan itu bukan keturunan Nabi, berarti saya menafikan bahwasanya Wali Songo adalah keturunan Nabi. Tetapi kan di situ saya mentakyid, yakni mengikat. Apa yang saya ikat? Yang saya ikat lafaz Azamat Khan dengan lafaz sekarang. Sehingga lafaz saya menjadi suatu lafaz yang khusus bahwa yang dimaksud bahwa nasab Azamat Khan sekarang terputus atau tertolak berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah bahwa Azamat Khan hanya sampai Wali Songo. Jadi ada takyidnya. Apa takyidnya? Yang mengikat lafaz tadi yaitu lafaz sekarang. Saya bilang keturunan Wali Songo yang sekarang. Begitu. Jadi ini orang-orang yang gagal faham di dalam memaknai pernyataan saya atau ketika saya sedang mengajar. Nah, sekarang Imaduddin, ya, Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus, Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi. Yang dimana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Dia menafikan, berarti dia nggak percaya Wali Songo. Berarti menurut dia Wali Songo tidak terbukti secara ilmiah. Nah, yang bikin gaduh ini siapa? Nggak mungkin saya merespon, nggak mungkin saya bereaksi, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Masalul mu'min masalul zahab, inna fakta alaiha ihmarrat. Perumpamaan mukmin bagaikan emas. Emas enak dilihat, sejuk, menawan. Tapi kalau kau tiupkan api, itu emas akan memerah. Yang meniupkan api siapa? Imad. Mending kalau fakta-fakta ilmiahnya benar. Terus pakai ada yang mau mengatakan mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah. Sampai saya mati, saya tidak akan saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf.
Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya ketahui melalui para ulama-ulama yang ahli nasab dalam hal ini. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya gak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Hussein, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan, titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya gak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap Bahar bin Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah sehingga menfitnah para habaib. Sebenarnya sekali lagi saya tidak ingin membuat video ini, tapi intihalul amr dari guru saya, maka saya buat video ini saja. Sekali lagi, mau jalur hukum, kalian pikir saya takut, silahkan ambil jalur hukum. Sejengkal pun saya gak bakal mundur. Kebenaran pasti akan menemukan jalan. Bahar bin Ali bin Smith